You let it go. Berlatar di kota London, Inggris sana, cerita akan berfokus pada seorang papa muda yang bernama Thomas. Ini orangnya. Di mana setelah istrinya meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, kini ia tinggal bersama putri sematawayangnya bernama Charlie. Yang di sela-sela kesibukannya sebagai satpam di sebuah bank, Thomas selalu meluangkan waktu untuk merawat Charlie, termasuk mengantar jemput sekolah setiap hari. Selepas pulang kerja, rutinitas Thomas kembali berlanjut hingga mengantarkan Charlie ke kamar tidurnya. Dari situ baru ada sedikit jeda sesaat sebelum dia pun pergi ngampih untuk beristirahat malam. Tak lama kemudian tiba-tiba segerombolan perampok menerobos masuk rumahnya dan sempat membuat Thomas jatuh pingsan setelah dipukul secara keroyokan. Ternyata tujuan para perampok tersebut yaitu untuk mencari sepaket narkoba yang mereka kira Thomas lah yang menyembunyikan narkoba tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga mengancam akan membunuh Charlie bila mana Thomas tak mau menunjukkan tempat barang haram itu berada. Namun yang tak habis pikir adalah bisa-bisanya mereka datang ke alamat rumah yang salah. Where is it? Where's Bud? Alih-alih pergi, mereka justru semakin meningkatkan ancamannya karena malah takut kemudian dilaporkan. Yang dengan situasi tersebut, Thomas pun terpaksa mengambil tindakan tegas untuk melindungi Charlie. Meski pada akhirnya ia kembali hilang kesadaran akibat luka pukulan tadi. Ketika siuman, Thomas sudah terbaring di ranjang rumah sakit dalam keadaan tangan terborgol. Serta penjagaan dari petugas kepolisian jelas membuatnya terheran-heran, apalagi ketika seorang detektif datang dan sekonyong-konyong menuduh Thomas sebagai pelaku atas pembunuhan dalam insiden tersebut. Those guys broke into my house, alright? They were trying to kill me and my daughter. Sedangkan di kantor panti asuhan atau lembaga sosial, di sana terlihat Charlie tengah bersama seorang perawat cantik, yang kita sebut saja Cecil. Tidak hanya parasnya yang cantik, tapi juga tutur katanya yang sangat lembut yang membuat Charlie betah untuk tinggal sementara di sana. Di sisi lain, Thomas mulai mencium adanya rencana terselubung pihak kepolisian London untuk menjebak dirinya yang akan berimbas pada keselamatan Charlie juga. Dan benar saja, di tempat lain kita diperlihatkan pada kekejaman si aki-aki yang merupakan gerbong mafia senjata ilegal yang bernama Charles, di mana dengan kekuasaan yang dia miliki, Charles telah membuat tunduk para oknum kepolisian London. Bahkan dia berani membayar seorang pembunuh termahal di Eropa yang kita panggil saja Samsul. Mengingat si Charles ini ternyata punya dendam pribadi kepada Thomas, sejak Thomas masih menjabat sebagai agen FBI dulu. His real name is Thomas. He has a daughter. Di sisi lain, kekhawatiran akan Charlie selalu memaksa Thomas meminta bantuan rekannya, yaitu seorang agen FBI aktif bernama Roy, tidak pakai kiyoshi, yang sedang dalam perjalanan. Lantas sedikit celah pun dimanfaatkan Thomas agar bisa terlepas dari belenggu borgolnya, hingga bisa melarikan diri dari rumah sakit tersebut. Kembali ke kantor lembaga sosial, dua pejabat kepolisian London terlihat mendatangi Cecil terkait aksi berbahaya yang baru saja Thomas lakukan. Intinya, dia diminta segera pergi untuk mengamankan Charlie. Tak berselang lama, Thomas pun datang dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengamankan Charlie. Namun sialnya dia harus dipertemukan dengan si Samsul, yang ternyata sudah tiba di sana terlebih dahulu. I think I left it in the car. That's a shame. Thomas, you don't know who I am. Ya, kecerdikan Thomas mampu mengelabui pengejaran si Samsul dan berhasil menyalin data curiannya hingga pada kesempatan ini, Samsul dipaksa untuk mengakui jikalau Thomas memang lebih cerdik dan gesit ketimbang dirinya. Di saat yang sama, Roy baru saja sampai di bandara London, sedangkan Thomas terlihat masih mencemaskan buntut pengejaran si Samsul.
Dan benar saja, bermula dari sebuah layanan telepon kepolisian, sang supir taksi yang Thomas tumpangi pun terpaksa menghentikan mobilnya di SPBU. Padahal itu masih bagian dari akal-akalan si Samsul saja. Dan ya, dalam sekejap Thomas langsung menghilang dari tempatnya. Dilakukan pelacakan melalui rekaman CCTV SPBU. Hingga dapat dipastikan bahwa untuk bisa melumpuhkan Thomas, dibutuhkan perjuangan Samsul yang ekstra lebih keras lagi. Sadar bahwa posisinya masih sangat tidak aman, maka Thomas pun pergi menuju lintasan kereta gantung untuk membantu mempercepat pelariannya. Sekalipun di sini Samsul tetap kalah cepat, tapi setidaknya dia masih sempat menyulut ambisi dua orang penumpang untuk menghentikan Thomas demi hadiah besar, sehingga aksi baku hantam pun terjadi. Menumbangkan dua lawan sekaligus otomatis membuat ketakutan bagi penumpang satunya lagi, sehingga penumpang tersebut dengan sukarela mau memberikan ponselnya. Di mana Thomas langsung meminta Roy untuk mengatur timing agar bisa menjemputnya di titik lokasi yang tepat. Berkat bantuan Roy, akhirnya Thomas mampu keluar dari tekanan, meski satu dari tembakan Samsul tadi berhasil melukai perutnya. Sehingga Roy harus segera membawa dia ke tempat yang aman. Sedangkan di tempat lain kita dipertemukan lagi dengan si detektif tadi, yang karena kasus Thomas telah diambil alih tim diplomasi, maka keterlibatan si detektif sudah tidak dibutuhkan lagi. It's done. Setibanya di tempat aman yang disediakan tim diplomasi, Roy langsung melakukan perawatan pada luka Thomas. Lalu dari percakapan mereka diketahui bahwa Thomas yang sesungguhnya adalah saksi kunci atas kasus kejahatan Charles, di mana kematian sang istri beberapa tahun yang lalu juga merupakan imbas dari status berbahaya tersebut. Jadi walau bagaimanapun Thomas tak akan pernah merelakan Charlie jadi korban yang berikutnya. It's my pinch a little. Ketika keadaan mulai membaik, maka keduanya pun kembali bersiap untuk segera menemui Charlie. Sayangnya, terlambat mereka sadari ternyata Samsul sudah berada di lift menuju kamar tersebut. Son of a bitch. Dan ya, kemarahan Thomas semakin bergejolak ketika Samsul menyebut-nyebut nama Charlie. Bahkan mengancam bahwa Charles akan datang mengambilnya sekarang juga. Selain karena memang si Charles ini merupakan kakeknya Charlie atau ayah dari mendiang istri Thomas itu sendiri. Beruntungnya Thomas berhasil lolos dari serangan brutal si Samsul, dan kali ini justru Roy yang harus terluka parah. Namun karena sisa waktu semakin sempit, jadi tak ada waktu lagi untuk Thomas menyelamatkan nyawa Roy. Stay with me, Ray. Beralih ke tempat pengamanan Charlie yang baru, di mana tim diplomasi memberitahu Cecil soal rencana pemindahan Charlie berikutnya. Dan telah diutus pula lah dua orang pengawal untuk melakukan penjagaan. Sedangkan di tempat lain, Samsul sebagai penyandang ijazah pembunuh termahal Eropa tersebut ternyata masih begitu mudah terperangkap oleh jebakan Thomas dan berhasil dibuat tak berdaya. Sesampainya di sebuah dermaga dalam posisi kedua tangan Samsul terborgol, barulah jelas kenapa dia dibiarkan hidup. Karena Thomas ingin memanfaatkannya terlebih dahulu, yakni mengalihkan konsentrasi Charles agar tidak terfokus kepada Charlie lagi, melainkan agar supaya langsung datang saja ke dermaga tersebut. I'm gonna call your employer. Sayangnya alih-alih menuruti yang diinginkan, Samsul justru berusaha memancing-mancing amarah Thomas, karena diam-diam ternyata dia telah menemukan cara untuk melepaskan diri dari borgolnya.
Dan ya, setelah beberapa kali percobaan gagal, maka adu mekanik jadi pilihan terakhir Samsul untuk bisa menjajal ketangguhan seorang Thomas. Tidak seperti biasanya, kali ini Thomas yang dikenal sangat jago gelut pun sempat dibuatnya kewalahan, sebelum akhirnya mampu bangkit lagi untuk membalikan keadaan. Sesaat setelah Thomas pergi menuju rumah tempat putrinya diamankan, terlihat pemandangan pikawatireun atau memprihatinkanlah dari si Samsul ini. Yang dalam kondisi tubuh yang masih kuyumut atau kabulusan, dia tetap dituntut pekerjaannya agar cepat-cepat menyusul Thomas ke tempat tersebut. Di saat yang sama, kedua petugas utusan tim diplomasi datang menjemput Cecil. Namun terjadi sedikit keterlambatan karena Charlie harus mencari gelangnya yang hilang. Sehingga kedua petugas ini pun memilih untuk menunggu mereka di mobil. Tak lama kemudian tiba-tiba Cecil pun meregang nyawa lewat tangan kejam si Charles. Sementara Charlie ditemukan ketika ia masih berada di dalam kamar. Di mana kesempatan itu dimanfaatkan Charles untuk menjelaskan tentang siapa sebenarnya dirinya. Hingga Charlie berhasil dibujuknya agar bisa ikut pergi dari sana pada saat itu juga. You look so much like your mother. She was the most important thing to me in the world. Bersamaan dengan itu, Thomas diam-diam menyelinap dari sisi belakang rumah. Dan dengan sepucuk senjata yang dia dapatkan dari mobil Samsul, maka satu persatu dari anak buah Charles yang berjaga di luar pun berhasil ditumbangkannya juga. Dengan situasi ini, Charles dipaksa menunda sementara kepergiannya. Padahal orang-orang yang dia andalkan semuanya sudah Thomas lumpuhkan. Dan hanya tersisa Samsul saja. Tak lama kemudian ia datang dengan tekad yang kuat ingin mengalahkan Thomas. Dan aksi baku hantam antara kedua orang ini pun kembali terjadi. Berhubung kekuatan Samsul sudah semakin berkurang pasca kekalahan sebelumnya, jadi seberapa besar pun hasrat dia untuk mengungguli kemampuan yang dimiliki oleh Thomas, tetap saja tak mampu dilakukannya. Bahkan yang terjadi malah seperti inilah. Dirasa kondisi di luar sudah mulai sepi, Charles pun lantas diajak anak buahnya untuk segera pergi. Namun bersamaan dengan itu, Thomas tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan todongan pistolnya. Daddy! It's okay, sweetheart. Situasi jadi berubah ketika Charles dan anak buahnya balik mengancam dengan akan membunuh Charlie bila mana Thomas berani bertindak. Sementara itu, Thomas yang terfokus pada keselamatan Charlie pun memilih untuk membuang senjatanya. Namun itu bukan tanpa alasan, karena di balik keputusannya terdapat sebuah strategi yang telah Thomas persiapkan untuk menghabisi mertuanya tersebut. Dan ya, bukan menantu yang tak tahu diri, melainkan karena mertua yang tak insaf-insaf, akibatnya sebilah pisau pun menancap tepat di ulu hati Charles. Sementara Charlie akhirnya bisa kembali ke pelukan sang ayah dalam keadaan sehat, selamat, tentram, dan jaya abadi. Loh. It's finished, Charles. Tamat, dan film pun berakhir.